Sindarov melawan Hikaru Nakamura, pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semua pencinta catur. Kenapa? Karena Sindarov bermain sangat brilian di 4 babak awal. Dan mampukah Hikaru menjegal anak muda ajaib dari Uzbekistan ini? Langsung aja deh kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan lupa jadi langganan di YouTube Errol Chess. Dan jangan di skip iklannya teman-teman, biar channel ini terus berkembang. Putih Hikaru Nakamura, gue balik dulu nih biar penontonnya enak nontonnya. Memulai dengan langkah D4, dijawab dengan D5, kemudian C4, Queen Gambit. Ini teorinya, ini bentuknya. Dan ternyata hitam memilih untuk menolak dengan E6, putih kuda C3, Sindarov mainkan langkah C6. Dengan bentuk 3 pion ini adalah semi-slav. Kemudian putih mendobrak dengan langkah E4, diterima pertukaran ini, kuda makan dan gajah ke petak B4 skak. Putih mainin bishop ke petak D2, dan ini adalah langkah-langkah terbaik. Jadi jangan bingung kalau misalkan Sindarov langsung dapetin pion di petak D4. Kemudian putih gajah makan gajah. Kemudian hitam makan kuda di petak E4, dan putih mainkan langkah gajah ke petak E2. Sindarov mainkan langkah kuda ke petak A6. Oke, jadi saya mau bahas buat teman-teman yang mungkin bingung kenapa teorinya membiarkan hitam mendapatkan 2 pion bahkan di langkah ke-8 ini. Jadi teori ini memang putih memberikan 2 pion kepada hitam. Karena apa? Karena putih memiliki keunggulan juga. Jangan lupa ya, kalau setiap kata gambit dalam catur itu artinya pengorbanan untuk dapetin sesuatu yang membuat dia mau mengorbankan itu. Jadi, kenapa dia korbanin pion? Untuk dapetin pengembangan perwira yang lebih cepat. Jadi, kalau putih tepat, ini akan memberikan keuntungan. Hitam di sini kuda ke petak A6 dulu. Kalau misalkan makan, ada gajah F3 dan queen ke petak G5 juga. Nah, ujungnya setelah kuda ke petak A6, kemudian putih gajah D6 untuk tetap menjaga supaya raja hitam tidak bisa rokade, dia baru mengambil pion di petak G2. Kemudian putih di sini langkah terbaiknya queen D2, tapi putih di sini gajah F3. Ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Hikaru, sehingga hitam bisa memiliki keunggulan tipis queen G5. Kemudian kuda ke petak E2 dimainkan, hitam mainkan langkah kuda ke petak E7, putih kemudian kuda G3, dan hitam mengamankan raja. Langkah yang terbaik buat putih berikutnya adalah kuda ke petak E4, dengan tujuan apabila hitam melakukan skak maka B4. Apabila dimakan maka ini akan dijalankan langkah rokade. Ini posisinya. Tapi apa yang dilakukan oleh putih? Putih lebih pilih untuk menjalankan pion di petak H4, sehingga hitam bisa lakukan skak, dan ini berbeda dengan tadi. Hitam jadi lebih unggul lagi. B4 dimakan pakai kuda maksudnya. Apabila dimakan di sini maka ada kuda D5 ya, skak dan dapat lagi. Maka itu tidak dilakukan oleh putih. Putih mengamankan raja dan hitam benteng E8. Kalau dimakan menteri ke petak D8, masih ada queen di sini ya. Sehingga putih di sini queen D2 pin, C5 dimainkan menutup sekaligus menjaga, benteng A ke petak D1, mau makan dan mau menteri D8. Hitam mainkan langkah tepat terus kuda F5. Kemudian dimakan lagi. Kemudian menteri ke petak F4. Hitam mainkan langkah akurat lagi kuda C6. Dan kesalahan kedua dari Hikaru di game ini, raja H1. Seharusnya apa jalannya? Harusnya dimakan, dan kemudian queen G3, ancaman pada petak G7. Walaupun hitam unggul, tapi setidaknya ini lebih bagus karena terus mengancam. Nah, dengan langkah raja H1 ini membuat hitam bisa mainin langkah penempatan perwira yang kuat di petak D4. Walaupun Hikaru di sini benteng G1, tapi hitam bisa G6. Dan dia bermain dengan langkah gajah D5 dengan tujuan mau menyerang petak F7. Hitam yang bisa melakukan kuda ke petak E2, putih bisa menteri ke petak H6. Kalau dia makan benteng, ini berbahaya karena ada makan F7 dan kemudian menteri ke petak H7, raja F6, dan kemudian ada H5. Kalau dimakan benteng di 1. Jadi ini ide yang berbahaya dari putih. Hebatnya Sindarov,
Dia tahu dia udah unggul pion banyak dan dia tidak melupakan pertahanannya. Dia mainin langkah simplification, menawarkan pertukaran bishop yang kuat. Putih gak mau makan B7 dan hitam masuk kuda E2 garpuan. Putih queen ke petak D2. Kenapa gitu? Ya karena kalau queen ke petak 6 gak ada untungnya. Dimakan lagi dan kemudian makan benteng, dan kemudian makan benteng putih, dimakan lagi dan raja G1. Bagaimana cara hitam menang? Benteng D8 dimainkan, kemudian putih yang saya heran ya, cepat sekali menjalankan langkah gajah F4. Kemudian ditukarlah benteng, dimakan lagi, dan kemudian gajah C4. Gajah E3, gajah ke petak A2, gajah C5, dan kemudian hitam A5. Sampai posisi ini sebenarnya hitam sudah kalah. Karena jelas banget hitam memiliki dua setup pion yang memungkinkan ya di jalur A1 dan mungkin di sini juga satu. Ya, dengan setup seperti ini, putih yang cuma punya raja dan gajah jelas kecapean dong. F4, F6, raja F2, raja F7, kemudian gajah 3, raja 6, gajah F8, dan kemudian A4. Ya, dan akhirnya menyerah setelah langkah gajah E4 dan kemudian gajah C1 makan pion A4. Kok bisa menyerah? Ya karena kalau dilanjutin raja makan, maka tinggal gajah F3, raja G3, dan kemudian gajah ke petak G4, raja ke petak F2, tinggal pion didorong maju terus untuk mengganggu dan rajanya nanti akan mengawal pion ini untuk promosi terlebih dahulu. Gila ya, seorang Hikaru Nakamura dikalahin dengan cepat. Dan ini sangat epic dan luar biasa, mungkin bisa jadi rekor ya Hikaru Nakamura. Sorry, setelah dikalahkan maka Sindarov memiliki 3 kali kemenangan. Bayangin teman-teman, 3 kemenangan berturut-turut. Dan hanya remis 1 kali melawan Matthias Blubam. Habis ini apakah Wei akan jadi korban lagi? Nah, jangan lupa nonton live-nya hanya di YouTube RL Chess. 4,5 poin dari 5 babak dan ini adalah klasemennya sementara. Dari game di babak kelima tadi, Caruana juga menang melawan Matthias Blubam dan Praggnanandhaa remis melawan Esipenko, Anish Giri remis melawan Wei. Dan inilah klasemen sementaranya. Sindarov 4,5, Caruana 3,5 diikuti oleh Anish Giri, Prag, dan kemudian Wei, Matthias Blubam, Hikaru Nakamura, dan Esipenko. Pakai Hikaru Nakamura sudah habis? Bisa jadi ya, untuk mengejar poin ini apakah bisa? Nah, yang pasti Sindarov harus menjaga keunggulan ini supaya bisa jadi penantangnya Gokes Domaraju. Apa komentar kalian? Jangan lupa kasih hype video ini dan jangan lupa teman-teman selalu jangan di skip iklannya ya. Terima kasih semuanya. Wah, langsung update nih.